Halo boskuy, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan atas apa yang diberikan saat ini. Kali ini boskuy, aku bakal membahas sebuah kasus yang cukup menggemparkan publik Amerika saat itu boskuy. Karena kasus ini boskuy baru terungkap selama 18 tahun lamanya berkat sebuah patung. Nah, untuk memulai cerita kasusnya ini boskuy, sebelum itu simak dulu boskuy intronya. Dia adalah John Emilis, lahir pada tanggal 17 September tahun 1925 di sebuah kota Bay City, Michigan, Amerika Serikat, yang merupakan sebuah wilayah kepadatan penduduk sebanyak 35.000 jiwa dengan pelabuhan terbesarnya di Danau Huron yang menjadi destinasi wisata Michigan boskuy. Jadi boskuy, diketahui bahwa John List terlahir dari keluarga keturunan Jerman dan Amerika. Sang ayah bernama John Frederick dan ibunya bernama Alma Barbara Florence List. Selain itu, John menganut ajaran Kristen taat boskuy. Serta pada tahun 1943, John terdaftar menjadi pasukan angkatan darat selama Perang Dunia Kedua dan Perang Korea pada tahun 1950. Dan setelah perang dinyatakan selesai boskuy, John List ini boskuy melanjutkan sebagai masyarakat umum. Ya dalam artian ya tidak terikat dinas militer untuk sementara waktu boskuy. Nah selama waktu berjalan ini boskuy, si John ini bertemu dengan seorang janda bernama Helen Morris Tyler yang kelak kemudian menjadi istrinya boskuy. Dan juga boskuy, diketahui John memiliki seorang anak perempuan bernama Brenda yang merupakan anak pertama Helen dari pernikahan sebelumnya. Dan singkat cerita, John List dan Helen ini boskuy pindah ke sebuah kota wilayah barat Amerika bernama Kalamazoo. Ya mungkin mencari suasana baru kali ya boskuy. Dan hasil hubungan John List dengan Helen dikaruniailah 3 orang anak kandung bernama Patricia, Frederick, dan John Jr. Dan di tahun 1960 secara resmi John meninggalkan karir militernya dan melanjutkan kehidupannya dan berprofesi sebagai seorang inspektor di bidang keuangan di bank. Nah, jadi bosku, inspektor ini tugasnya adalah melakukan pengawasan dan memberikan arahan agar sesuai prosedur gitu bosku. Ya bisa dibilang memiliki jabatan dengan gaji yang cukup lah bosku. Dan setelah cukup nyaman dengan pekerjaannya saat itu bosku, akhirnya keluarga John memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah mewah motif Victoria dengan kapasitas 19 pintu bosku. Tapi di sisi lain, anak pertama tiri John bernama Brenda tidak ikut karena memutuskan untuk tetap tinggal bersama suaminya boskuy. Sampai sini boskuy, memang kehidupan mereka tampak tidak terjadi masalah dan baik-baik saja boskuy. Nah, kita lanjut boskuy ke akar permasalahannya. Di tahun 1971, perusahaan tempat John List bekerja dinyatakan pilot dan ditutup. Hal ini mengakibatkan boskuy, si John ini menganggur, tapi bukannya bercerita sejujurnya dengan kondisinya saat ini. Malahan boskuy, si John ini berpura-pura seolah tidak ada masalah. Nah, selama itu pula boskuy, John mendapatkan uang dari rekening hari tua milik ibunya. Nah, itu pun gak disadari oleh ibunya si John ini boskuy. Serta selama itu pula boskuy, John hanya menghabiskan waktu di luar menikmati segelas kopi dan membaca koran harian berita. Hal itu pun selalu dilakukan berulang-ulang bosku. Hingga tepat pada tanggal 9 November tahun 1971, ketika John berada pada titik terendahnya akibat sebuah tekanan yang tidak bisa dihadapi, akhirnya bosku, si John ini memutuskan untuk menghilangkan semua nyawa keluarganya. Sasaran pertama dari si John ini bosku adalah mendatangi sang ibu yang kebetulan berada di lantai 2. Ya mungkin ya bosku, si John ini berjalan pelan-pelan mengendap-endap tanpa ada suara. Dan kebetulan ibunya si John ini bosku tertidur pulas. Nah kesempatan itulah digunakan John. Langsung saat itu juga diletuskanlah satu butir peluru ke tubuhnya si ibu dari John ini bosku. Dan saat itu juga
ibu dari si John ini dinyatakan meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut bosku, ketika anak-anak dari John List ini sekolah dan saat Helen tiba masuk rumah, tanpa mikir panjang, John dari arah belakang meletuskan pistol ke arah belakang kepalanya si Helen. Hingga Helen langsung terkapar dengan bercucuran darah. Nah terus bosku, hal serupa juga dilakukan kepada anak si John ini. Pada saat Patricia dan Frederick pulang dari sekolah, John langsung menembak dari belakang kepalanya. Dan setelah insiden tersebut bosku, si John ini kayak nggak mikir apa ya, anak-anak ini besar akan dididik, kok sampai dihilangkan sebegitu kejinya. Sesaat kemudian, John tanpa rasa bersalah dengan santainya membuat makan untuk dirinya. Dan setelah kejadian tersebut, John langsung ke sekolah menemui putra sulungnya yang bernama John Junior, sembari mengajak untuk menonton pertandingan sepak bola bosku. Dan ketika John mengantar putra sulungnya tiba di rumah, John Junior ini curiga dengan gelagat aneh ayahnya. Nah seketika John List tiba dan menembak anaknya itu, tapi meleset bosku. Dan Junior berusaha melawan ayahnya, namun apa dikata bosku, Junior langsung meninggal akibat keberingasan si John List ini. Ya menembak sebanyak 10 kali loh bosku. Sejenak si John List ini menatap mayat keluarganya dan dipindahkanlah ke ruang tamu. Diseretlah itu, dibaringkan bersama istri dan 3 jasad anaknya bosku. Di sisi lain, mayat ibunya dibiarkan tergeletak di kamar lantai 2. Kemudian bosku, si John ini juga menuliskan secari kertas ditujukan ke seorang pendeta yang isinya adalah bahwa dia yang telah membunuh keluarga dengan tujuan menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. John juga menjelaskan bahwa dengan membunuh mereka semua adalah salah satu cara terbaik memastikan keluarganya sampai ke surga. Nah itu bosku, secari kertas yang ditinggalkan si John yang berada tepat di samping mayat keluarganya. Dan singkat cerita bosku, John ini secara teliti membersihkan TKP tempat dia menghilangkan nyawa keluarganya dan menghapus foto-foto yang terpampang bersama keluarganya bosku, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Sebelumnya juga John mengirimkan surat ke sekolah anak-anaknya untuk meminta izin pihak sekolah karena anak-anaknya akan mengunjungi orang tuanya di North Carolina selama beberapa minggu karena neneknya sakit. Jadi bosku, tindakan yang telah dilakukan saat itu ternyata hampir sebulan penuh gak ada yang tahu kalau di rumah John telah terjadi pembantaian berdarah. Ya mungkin di sisi lain keluarga John adalah tipikal keluarga yang tertutup dan jarang bersosialisasi dengan tetangga, serta John juga menghentikan langganan surat dan pengiriman rutin susu ke rumah. Selain itu juga bosku, kediaman dari si John ini dibiarkan menyala sehingga tetangga sekitar nggak mencurigai aksinya tersebut bosku. Ya mungkin tetangga lihat, oh mungkin dia lagi berlibur panjang kali ya, padahal nggak tahu aja mereka itu bosku kalau di kediamannya itu telah terjadi pembantaian secara massal. Dan singkat cerita bosku, satu persatu bola lampu di kediaman John List ini padam bosku. Tetangga yang di sekitar curiga dong dengan tempat tersebut karena selama berhari-hari sejak lampu padam seperti tidak ada kehidupan. Dan mendengar laporan dari masyarakat sekitar, polisi pun langsung datang dan meng-cross-check dong tempat sekitaran luar rumah. Tapi anehnya polisi nggak langsung mengetuk rumah itu bosku, karena di luar rumah John tidak ada yang mencurigakan. Dan tetangga sekitar pun beranggapan kalau John sedang berlibur panjang bosku. Sampai suatu ketika bosku, pada tanggal 7 Desember, pihak kepolisian setempat ini bosku mendapat lagi laporan yang tertuju ke kediaman si John ini bosku. Nah, kali ini yang melapor adalah pelatih drama Patricia. Ya mungkin dia nanya dong bosku, kok sampai dengan saat ini pasca Patricia libur nggak ada sama sekali kabarnya, dan dimana keberadaannya pun juga nggak ada yang tahu bosku. Jadi pelatih Patricia ini udah feeling bosku bakal merasakan sesuatu yang nggak baik. Di sisi lain, pelatih Patricia ini berusaha meyakinkan polisi agar dilakukan penggeledahan di rumah tersebut bosku. Ya mungkin karena juga desakan dari tetangga sekitar kali ya. Akhirnya pun polisi melakukan penggeledahan ke rumah John.
Nah, polisi berusaha mencari tempat yang tidak terkunci dari pintu belakang ke samping hingga ke depan, sampai polisi masuk melalui jendela yang tidak terkunci dari dalam, bosku. Dan betapa mengejutkannya, bosku, polisi mendapati mayat dari keluarga John tergeletak di ruang tamu dan ibu dari John terkapar di lantai 2. Waduh, luar biasa. Dan setelah insiden penemuan mayat tersebut, bosku, pihak kepolisian melakukan perburuan secara besar-besaran, dan pihak kepolisian pun telah melakukan penyelidikan secara mendalam. Namun, petunjuk yang didapat tidak menemukan hasil karena semua bukti konkret berupa foto, sidik jari yang didapat di TKP semuanya sudah dihancurkan sama si John ini, bosku. Waduh, licin pula memang. Serta mobil yang dikendarai John ditemukan diparkir di Bandara John F. Kennedy di New York City. Tapi pihak otoritas petugas bandara berkoordinasi dengan polisi menjelaskan bahwa si John ini tidak menemukan bukti administrasi atau data yang menjelaskan bahwa John pernah naik pesawat setelah kejadian tersebut, bosku. Singkat cerita, bosku, jasad dari ibu John ini diterbangkan langsung menuju Frankenmuth, Michigan dan dimakamkan di pemakaman St. Lawrence. Sementara ketiga anak John dimakamkan di pemakaman Westfield. Dan setelah beberapa tindakan yang dilakukan John ini terbukti sukses, akhirnya John berpindah ke daerah Colorado. Serta untuk menghentikan kecurigaan pihak keamanan setempat, John List akhirnya mengganti identitas menjadi Robert Peterberg Clark. Nama tersebut merupakan nama salah satu teman John pada saat berada di bangku kuliah, dan dia pun kembali bekerja sebagai akuntan, bosku. Serta menikahi perempuan bernama Dolores Miller, dan pada bulan Februari tahun 1989, John dengan istrinya Miller pindah ke kota Virginia dan masih tetap berprofesi sebagai akuntan dengan identitas baru bernama Robert Peterberg Clark. Sampai suatu ketika, bosku, sebuah stasiun TV mengangkat kembali kasus John Emelis yang 18 tahun belum terungkap. Diketahui acara tersebut bernama America's Most Wanted, yang isinya menjelaskan bagaimana perkiraan sosok John Emelis ketika sudah tua dan seorang pemahat profesional saat itu mencoba mengira-ngira seperti apa wajah John List dengan media patung yang dia buat, bosku. Ternyata pembuatan patung tersebut berhasil dan dipublikasikan ke berbagai media cetak. Tanpa menunggu lama, polisi pun mendapatkan laporan bahwa terdapat satu orang yang memiliki kesamaan identik dengan patung tersebut, bosku. Pasca banyaknya laporan masuk dari pihak masyarakat, polisi pun langsung bergerak cepat, bosku, meringkus John List di tempat dia bekerja. Dan setelah dilakukan penangkapan, seorang penyidik kepolisian melakukan pemeriksaan mendalam yang pada intinya, bosku, si John ini tetap bersikukuh dengan nama samarannya hingga sampai akhirnya John dihadapkan sebuah bukti yang tidak bisa dia hindari, di mana pada saat kejadian polisi ternyata mendapat sedikit jejak sidik jari yang cocok dengan catatan administrasi militer John. Sampai akhirnya John tidak berkutik, diam seribu bahasa dan mengakui identitas aslinya, bosku. Dan singkat cerita, pada tanggal 16 Februari tahun 1990, dalam prosesi persidangan yang berlangsung, bosku, John List ini menjelaskan motif pembunuhannya tersebut diakibatkan karena krisis keuangan yang tidak bisa diatasi di tahun 1971 silam. Di saat itu, ketika John masih bekerja di bank tempat pertama John kerja saat itu mengalami kebangkrutan, akhirnya imbas dari itu mengakibatkan John di PHK, bosku. Dan untuk menghindari rasa malu yang dia alami, John melakukan aktivitas rutin dengan pakaian yang sama seperti saat ia pergi bekerja, meninggalkan rumah setiap pagi sesuai jadwal, dan menghabiskan waktu untuk mencari lowongan kerja atau sekedar membaca koran di stasiun kereta Westfield sampai tiba waktunya untuk pulang, bosku. Seorang psikiater yang dihadirkan dalam persidangan menjelaskan, bosku, bahwa John saat ini menderita kelainan yang disebut Obsessive Compulsive Personality Disorder atau yang biasa kenal dengan OCPD,
yang mana apabila seseorang memiliki kelainan ini, maka orang tersebut akan memiliki pola pikir perfeksionisme berlebihan dan memiliki keinginan untuk mengendalikan semua aspek hidupnya sesempurna mungkin, bahkan harus sesuai aturan bagaimanapun caranya bosku. Singkat cerita bosku, pada tanggal 12 April tahun 1990, John dihukum karena 5 tuduhan pembunuhan tingkat pertama bosku, serta John mengajukan banding. Dia bersikukuh bahwa aksinya tersebut tidak lain dan tidak bukan atas ketidaksadarannya, melainkan dari penyakit OCPD yang dideritanya saat itu bosku. Tapi di sisi lain, pihak pengadilan tetap menolak permintaan banding dari si John ini bosku. Sampai akhirnya kemudian John dengan resmi dijatuhkan hukuman seumur hidup hingga pada tanggal 21 Maret tahun 2008, John List meninggal dunia di penjara diakibatkan karena penyakit paru-paru yang menggerogoti pada usia 28 tahun bosku. Jadi itu saja penjelasan singkatnya terkait kasus brutal John List yang selama 18 tahun yang baru terungkap berkat media patung. Dan apabila bosku terdapat beberapa informasi ataupun kesalahan, mohon dikoreksi ya bosku, dan berikan masukannya bosku agar channel kami mampu berkembang lebih baik bosku. Dan jangan lupa bosku di like and subscribe HNWA Official agar channel kami bisa berkembang bosku. Dan jangan lupa ya bosku di follow Instagram kami, link ada di deskripsi kami. Sampai jumpa bosku, bye.